Dan ternyata orang yang memenjarakan Lord Rangga pada saat itu adalah Roy Suryo. Di cuplikan ini dia menjelaskan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Lord Rangga itu semuanya adalah hoax. Padahal ternyata tidak hoax ya. Justru Roy Suryo ini yang sering menyampaikan ujaran kebencian, merendahkan orang lain dalam statementnya, yang selalu mengetahui orang, yang menyebarkan berita hoax, ya kan? Terima kasih buat Bang Farhan Abbas dan Prof Paiman yang telah melaporkan Roy Suryo kembali. Semoga Roy Suryo kembali masuk ke dalam penjerong gitu. Welcome back, berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral sekarang guys. Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen guys, biar berkembang akun ini teman-teman. Saya tuh guys ya, pas scroll VT tadi ada VT yang lagi viral sekarang guys, VT dari Lord Rangga guys. Apakah VT itu AI, entah asli, entah apa, tiba-tiba Lord Rangga itu comeback Lord Rangga gitu guys, seolah-olah dia hidup lagi, entahlah guys ya. Yang tahu komen guys, gimana bang videonya habis ini sama bareng-bareng ya. Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen biar berkembang guys, biar saya bisa mengasih informasi-informasi terbaru guys buat kalian guys. Let's go, check it out. Ya, saksikan video ini, kayak kalian akan gemes gue nggak sih? Tapi pertanyaan gue adalah, apakah sah waktu dia di penjara itu? Kasihan juga ya, ternyata yang dia bilang benar gitu. Disebut bahwa PBB itu lahir di Bandung, NATO lahir di Bandung. Mana Rosario? Berikutnya, salah satu referensi yang banyak diakses oleh masyarakat, yaitu Wikipedia. Ini ternyata secara tidak ilmiah, secara tidak sopan, saya katakan demikian, itu telah diubah ya dengan menggunakan akun anonim. Dan akun anonim itu sudah saya trace, muncullah apa? ya, jadi saya tidak hanya melaporkan saya sendiri pencemaran nama baik, tetapi saya ingin menyelamatkan Indonesia dari kebohongan, dari kabar bohong yang ditulis di Wikipedia. Kalau Anda baca Wikipedia sekarang, itu adalah ada data yang salah yang ditulis oleh orang anonim, dan anonim itu adalah Sunda Empire. Ini dia adalah orang yang pernah dipenjara karena menyuarakan kebenarannya terlalu dini, dan pernyataannya mulai banyak yang penasaran dan menggoyahkan sejarah lama. Sayangnya beliau sudah meninggal, sudah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima, amin. Amin, amin. Bayangkan saja kalau dia masih hidup. What? Kalian tahu nggak guys, sekarang video ini iya, video ini guys, Lord Rangga hidup. VT ini tadi viral lewat beranda FYP saya guys. Lord Rangga comeback. Aku tuh bingung lagi ya, kenapa saya kok tiba-tiba mau ngangkat VT Lord Rangga ini lagi. VT ini tadi lewat di beranda FYP saya guys, makanya saya reaction VT ini guys. Viral ini VT ini guys, entah AI, entah benar, entah apa, nggak tahu guys. Yang tahu komen guys ya. Kalian tahu nggak guys, sekarang video ini lagi viral. What? Kalian tahu nggak guys, sekarang video ini lagi viral. Katanya Lord Rangga hidup lagi. Sementara kita tahu kan bahwa Lord Rangga telah berpulang kepada Sang Pencipta. Tapi tiba-tiba muncul lagi guys. Ini menurut kalian ini asli Lord Rangga, orang yang mirip, atau AI guys? Coba yang tahu silakan komentar di bawah guys. Soalnya kalau memang Lord Rangga hidup lagi, Sunda Empire memang nyata guys. Sunda Empire memang nyata guys. Kalau emang hidup lagi. Ini benar-benar sesuatu hal yang sangat wow. Yang tahu komentar di bawah guys. Lo pikir Sunda Empire cuman ormas halu? Salah, bangsat. Itu reruntuhan pemerintahan multiverse yang dibungkam sejarah barat. Mereka bukan ngawur. Mereka pernah nge-reset peradaban global, terus disabotase sama penjajah karena terlalu nguasain portal dimensi. Alexander the Great gak ada tainya dibanding Maharaja Sunda yang bisa ngontrol waktu pakai jam matahari orbital. PBB itu cabang administratif yang dilahirkan dari sisa-sisa Sunda Empire sebelum dipretelin kayak mainan anak anjing. Sunda Empire tuh punya sistem pengawasan global jauh sebelum satelit. Tiap gunung di Jawa itu menara pemancar gaib, goblok. Lu kira mereka bubar? Enggak. Mereka lagi hibernasi. Nunggu era reactivation Mandala, momen ketika Matrix mulai korup. Dan lu yang ngetawain mereka, lo mungkin salah satu NPC yang udah diputus koneksinya dari sejarah asli. Tailah. Sunda Empire itu bukan jet. Itu blueprint realitas. Dan lo hidup di patch bajakan sejarah, bangsat. Lagi sibuk-sibuknya seluruh dunia membahas tentang yang terjadi di luar sana. Tetapi gua sedang mengamati video-video pernyataan dari Lord Rangga atau Rangga sana, di mana yang mirisnya itu adalah beliau mengucapkan kebenaran, beliau mengucapkan tentang ilmu dan siapa dirinya yang sebenarnya. Malah orang-orang itu, terutama host yang kelihatannya pintar padahal sama dengan dia. Tapi kalian tahu kalau dia ini adalah salah satu di era Bapak Soeharto yang mengurus pertanian di bidang bawang merah. Sehingga tidak diragukan lagi pengetahuannya. Karena apa? Karena di zaman Bapak Soeharto tidak ada orang sembarangan yang boleh menjabat kalau tidak berkualitas. Kan yang lucunya lagi ada satu video yang ketika dia bilang saya itu ditawari gelar doktor 2 kali, tapi saya tolak, dan orangnya kayak nggak percaya. Padahal yang dia ucapkan itu benar. Itu
orang pintar, orang sekolah, orang berpendidikan, orang yang sudah punya jabatan di era-era di mana orang sulit mendapatkan jabatan itu. Nah, yang gue sayangkan lagi adalah gue mengundang Lord Rangga besoknya podcast, malamnya beliau wafat dan itu dikabarkan sendiri oleh istrinya. Jadi Indonesia ini sebenarnya banyak sekali orang pintar, tapi disekat oleh orang-orang yang sok pintar dan merendahkan orang lain. Jadi hikmahnya apa dari kalian tonton? Nah, jangan Sunda Empire itu adalah salah satu organisasi yang justru sangat interest sekali untuk diikuti. Betul guys. Aslinya Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar ya guys ya. Cuman ya kata kakak Sabila itu disekat guys. Ini ada video lagi guys. Sudah lama saya, tahun 2012 itu sudah lama saya kenal. Wah, sama Putin guys. Sama Putin teman-teman. Iya, Lord di 2013. Sempat di Rusia. Iya, waktu itu Pak Jokowi masih di sana di apa? Masih wali kota. Vladimir Putin teman-teman. Gila, ya, baru sadar kalau Lord Rangga itu benar-benar mengetahui sejarah. Orang yang seperti beliau aja itu ditertawakan oleh yang katanya pakar-pakar sejarah. Pakar apa? Dan inilah tipikal orang Indonesia ya. Kalau ada orang yang berbeda mengetahui fakta kebenaran atau yang tidak setara itu selalu dibilang peramal hal gitu ya. Sampai beliau ini dipenjerong. Setelah Presiden Brazil yang menyatakannya dalam KTT BRICS baru semua betul. Kenapa lu lebih percaya orang luar? Bandung di tahun 1955 itu menjadi tuan rumah untuk gerakan non-blok dan tidak mau mengikuti barat ataupun timur. Tatanan dunia tiga yang dikatakan Lord Rangga itu adalah mengarah selatan dan beliau bilang Nusantara itu akan bangkit mulai dari Bandung. Dia hebat, kenapa? Karena dia ini terlahir di Jawa. Sedangkan kita tahu zaman sekarang terlahir di Jawa Timur, guys. Jawa dan Sunda. Tetapi beliau sebagai yang berdarah Jawa tapi menggaungkan Sunda Empire. Bukan karena kesukuan, tapi karena dia merasa dirinya adalah satu kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Nusantara ini. Jadi Indonesia bergabung BRICS itu bukan sekedar langkah ekonomi. Respect sama Lord Rangga. Bahwa kita mempunyai ideologi warisan yang diakui dunia. Kalau ada yang bilang BRICS itu hanya untuk ekonomi, mereka belum membaca ulang sejarah. Tapi benar, ternyata sejarah itu memang harus direvisi mungkin. Jadi semangat buat bangsa. Jangan pernah mundur untuk merevisi sebuah sejarah yang harus ditulis ulang gitu ya. Nggak perlu mendengarkan mereka-mereka ini. Ternyata mereka-mereka juga adalah salah satu orang yang mentertawakan Lord Rangga. Generasi muda merasa sejarah dengan benar. Betul. Ya, begitulah guys ya. Yang tahu tentang Lord Rangga, komentar guys ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah like dan komen, terima kasih banyak. Yang selalu support Bayu Raden 69, terima kasih banyak. Doaku selalu menyertai kalian guys. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Saya selalu dimudahkan segala urusannya. Semoga panjang umur. Amin. Bye-bye.